here, say you're sorry. Tasawuf, aliran dalam Islam yang menekankan dimensi spiritualitas, kontemplasi, dan pencarian makna dalam hubungan individu dengan Tuhannya. Sejarah tasawuf di Indonesia sangat erat kaitannya dengan budaya lokal yang dipenuhi oleh unsur-unsur mistik serta perpaduan harmonis antara nilai-nilai Islam dengan akar Hindu-Buddha yang telah mengakar kuat di Kepulauan Nusantara ini sebelum kedatangan Islam. Ketika Islam mulai menyebar di Nusantara, pendekatan tasawuf menemukan akar yang dalam masyarakat Indonesia, yaitu cenderung mendekati agama dengan cara yang mistis dan spiritual. Praktik-praktik tasawuf yang mirip dengan metode pendekatan agama Hindu-Buddha seperti meditasi, latihan kerohanian, dan pencarian makna yang mendalam menjadi titik temu antara Islam dan budaya lokal. Hal ini memudahkan perkembangan dan penyebaran tasawuf di seluruh kepulauan Indonesia. Tasawuf dalam konteks ini bukan hanya merupakan sebuah aliran dalam Islam, melainkan juga alat yang sangat efektif dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Sufi, yang adalah praktisi tasawuf, memainkan peran kunci dalam menerjemahkan pesan Islam dengan cara yang tepat agar dapat diterima oleh masyarakat setempat. Sebagian besar penyebaran Islam di Nusantara adalah berkat kontribusi para sufi yang mampu meraih hati dan jiwa orang-orang dengan pendekatan yang lebih humanis dan empati. Pada video ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang konsep, sejarah, dan tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. Lebih jauh lagi, video ini akan menjelaskan bagaimana tokoh tasawuf memiliki peran krusial dalam mengembangkan dan memahami tasawuf di Indonesia. Bagaimana memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran tasawuf, penyebaran Islam, dan membentuk identitas keagamaan dan spiritual masyarakat Indonesia. Sejarah, nilai-nilai, dan praktik tasawuf telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam membentuk cara pikir dan merasakan agama serta spiritualitas. Langsung saja, kita akan membahas konsep tasawuf di Indonesia. Konsep-konsep yang ada di dalam tasawuf mengarahkan manusia atau sufi untuk berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf juga merupakan rangkaian eksperimen jiwa dalam menempuh jalan penyucian dan penempaan rohani yang dituntun oleh kerinduan kepada Allah. Dalam tasawuf ada maqamat dan ahwal. Konsep-konsep tasawuf ini, atau tepatnya maqamat dan ahwal ini, tentu bukanlah hal baru dalam dunia tasawuf. Sejak tasawuf ada, maka konsep ini pun tentunya hadir. Melihat pada masa sekarang, apakah masih relevan konsep tersebut dengan zaman sekarang hingga bisa dipraktekkan oleh siapapun yang ingin merasakan kedekatan dan pengalaman spiritual dengan Tuhan? Baiklah, sekarang kami akan menjelaskan tentang maqamat tasawuf. Berdasarkan penjelasan di atas, sederhananya maqamat adalah kedudukan atau posisi seseorang hamba di hadapan Allah yang ia istiqomah pada kedudukan tersebut dan berusaha untuk meningkatkannya hingga mencapai derajat puncak. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah tentang ahwal tasawuf. Pada al-ha'al datang dari wujud itu sendiri, sedang al-maqam diperoleh melalui upaya perjuangan. Baiknya amal merupakan hasil dari baiknya ahwal atau keadaan spiritual, sedangkan baiknya ahwal muncul setelah berbagai terhadap kemampuan spiritual atau makam-makam. Sebagian besar penyebaran Islam di Nusantara merupakan jasa dari para sufi.
Kemunculan tasawuf tersebut ada yang beranggapan bahwa tasawuf muncul dan berkembang disebabkan oleh adanya beberapa alasan yang tidak dapat diingkari dalam perspektif sejarah. Tasawuf muncul dan berkembang sebagai akibat dari kondisi sosiokultur dan politik pada masa rezim pemerintah. Pembahasan terakhir adalah tentang tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. Pertama, ada Hamzah Al-Fansuri. Pemikirannya terkait dengan hakikat wujud dan penciptaan. Namanya tercatat sebagai tokoh kaliber besar dalam perkembangan Islam di Nusantara dari adabnya hingga abad ini. Sufi yang jelas-jelas berpengaruh luar biasa dalam kehidupan intelektual Al-Fansuri adalah Muhyiddin Ibnu Arabi. Akan tetapi, karya-karya Al-Fansuri juga menunjukkan bahwa dia akrab dengan ide-ide para sufi semisal Al-Jili, wafat pada 832 Hijriah atau 1428 Masehi. Attar wafat pada 618 Hijriah atau pada 1221 Masehi. Rumi wafat pada 672 Hijriah atau 1273 Masehi. Kedua, ada Nuruddin Ar-Raniri Gema. Pemikiran tasawuf Ar-Raniri terkesan sangat luas, tetapi sesungguhnya pemikirannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu tentang Tuhan, tentang alam, tentang manusia, tentang wujudiyah, tentang hubungan syariat dan hakikat. Ketiga, ada Syekh Abdul Raub As-Sinkili. Ajaran Abdul Raub singkat ialah boleh dikatakan tidak mempunyai paham atau ajaran tersendiri. Dalam masalah keagamaan, beliau mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Ja'ah, dan khusus dalam bidang fikih, beliau adalah pengikut Syafi'iyah. Sedangkan dalam tasawuf mengikuti tarikat Syatafiyah, dan paham-paham ini pula lah yang ia sebarkan dalam semua kegiatan dakwanya. Keempat, ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Ajarannya ialah memudahkan pembahasan mengenai ajaran-ajaran Hamzah Fansuri. Tokoh yang kelima yaitu Hamka. Beliau melibatkan diri dengan pertumbuhan Muhammadiyah dan menyertai cawangnya, dan dilantik menjadi anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau melancarkan penentangan terhadap khurafat, bid'ah, thariqah, kebatinan yang menular di Indonesia. Oleh karena itu, beliau mengambil inisiatif untuk mendirikan pusat latihan dakwah Muhammadiyah sebagai realisasi dari upaya memurnikan kembali ajaran tasawuf. Hamka menulis beberapa karya yang berkenaan dengan tasawuf, yaitu pada bukunya Tasawuf Modern. Yang keenam, Wali Songo. Wali Songo yang sangat berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya Tanah Jawa, mempunyai andil yang besar dalam mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Pada abad ke-12, peranan ulama tasawuf sangat dominan di dunia Islam. Aliran tasawuf yang berkembang pada zaman Wali Songo dikelompokkan menjadi dua, yaitu tasawuf Sunni dan tasawuf falsafi. Tokoh yang ketujuh yaitu Syekh Syamsuddin bin Abdillah As-Sumatrani. Syamsuddin Sumatrani mengajarkan bahwa Allah itu esa adanya, qadim dan baqo. Tentang penciptaan, menggambarkan tentang penciptaan dari zat yang mutlak. Tentang manusia, ia berpendapat bahwa manusia seolah-olah semacam objek ketika Tuhannya menzohirkan sifatnya. Semua sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia ini hanyalah sekedar penggambaran sifat-sifat Tuhan, dan tidak berarti bahwa sifat-sifat Tuhan itu sama dengan sifat yang dimiliki oleh manusia. Jumlah keseluruhan karya Syekh Syamsuddin Sumatrani keseluruhannya yang diketahui adalah 18 kitab. Yang kedelapan, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Pemikirannya adalah seorang sufi tidak boleh belajar dan berzikir saja, tetapi ia harus tampil membela agama Islam dengan perjuangan fisik. Karena itu, ia gugur di medan peperangan ketika ia turut memimpin pasukan Muslim melawan Siam Muatai yang hendak melenyapkan agama Islam. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.